Kecium baunya sampai sini tapi tidak bagi-bagi gitu Iya, kan. ya, coto Makassar gitu ya. Hanya wanginya saja begitu Wanginya ya aja sampai deh. sebelah ya. Mestinya kan kita berbagi. Padahal berbagi kalau ya. kita bagi itu berarti kita sudah menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh Insya surga. Allah, insya Allah, gitu kan. insya Allah ya. Insya Allah gitu. Tadi kan kalau itu adalah membagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua apa tadi Ustaz kalau boleh Jadi, disebutkan? Talil Quran, orang yang rajin membaca Quran. Membaca. Nah bagaimana tuh maksudnya tuh? Apakah setiap saat kita membawa Quran kemana-mana atau bagaimana nih? Aplikasikannya? Iya, membaca Quran itu adalah ibadah lisan. Baik. Meskipun kita tidak tahu persis apa artinya karena ada bahasa Arab, ya. Tetapi setiap kali kita membaca, kita akan mendapatkan nilai pahala dari membaca Al-Quran itu. Bahkan Rasul menyatakan, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 pahala kebajikan pada setiap huruf-huruf dari ya. bacaannya. Meskipun tidak mengerti ya? Meskipun tidak mengerti. Bahkan Rasul menyatakan bahwa la aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak bilang alif lam mim itu adalah satu huruf, kata Rasul. Bal alif harfan, walam harfan, wa mim harfan. Alif itu sudah satu huruf berarti 10 pahala kebajikan, lam 10 pahala kebajikan, mim 10 pahala kebajikan, alif lam mim saja sudah 30 pahala kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 17 huruf. Baik. 19 ya. 19 huruf berarti 19 pahala kebajikan. Baru bismillahirrahmanirrahim saja. Apalagi kalau kita membaca Al-Qur'an. Begitu istimewanya sehingga Al-Qur'an itu menjadi syafaat di akhirat, bahkan mulai dari alam kubur di mana tidak ada lagi tempat bersandar, tempat berlindung. Betul. Kecuali dari Allah. Punya harta, tidak ada arti harta itu ketika kita sudah berada di alam kubur. Saja ya. Seperti itu. Dan kita bergantung pada amal ibadah kita ketika hidup begitu ya. Yang ketiga apa tadi Ustaz? Yang ketiga jadi highlight. Yang pertama tadi kan memberi mujian, talil Quran, saimu Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan. Begitu besar keistimewaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini adalah sayyidus syukur. Bulan yang Allah berikan nilai pahala yang berlipat ganda. Sehingga nilai pahalanya Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kalau amal-amal pahala dari amal perbuatan yang lain itu dicatat oleh para malaikat, tetapi Allah menyatakan khusus untuk puasa itu karena ditujukan kepada aku, maka sayalah yang langsung memberikan ganjaran. Ana ajzi bihi. Jadi begitu istimewanya orang yang berpuasa. Sungguh rugi orang yang diberikan umur panjang sampai di bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan nilai pahala sedikit pun dari amal perbuatan yang bisa dia lakukan. Karena di bulan Ramadan semuanya berlipat ganda nilai pahalanya. Kan kita banyak nanti mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan amal, melipat gandakan amal ibadah. Dan Allah sudah menjanjikan begitu. Betul, gitu. Nah, yang keempat dari golongan dirindukan oleh surga itu tadi, syababun muta'allaqatun qalbuhu ilal masjid gitu. Pemuda yang selalu hatinya tergantung kepada masjid. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya bahwa dia selalu merindukan untuk bisa sholat jamaah, hadir di tempat di masjid, dan dia menghidupkan masjid. Menjadi remaja masjid itu subhanallah bagus sekali. Iya, bagus sekali meskipun tidak harus menjadi remaja masjid untuk bisa menghidupkan masjid. Betul, kan. Betul. Kalau di sini disebutkan syabab, orang yang muda, ini memberikan gambaran bahwa tentu orang tua juga termasuk gitu. Sedangkan yang muda saja mau masuk ke masjid. Betul. Sementara pertimbangannya sekarang di kehidupan modern ini yang muda-muda pada kemana gitu loh. Nah, kalau kita berkunjung ke masjid, rata-rata masjid hanya diisi oleh orang-orang yang tua, yang sudah batuk-batuk, beruban, gitu, bongkok begitu ya. Maka jadilah orang yang langka gitu, pemuda ketika muda ya, yang ternyata tidak banyak, tetapi kok bisa ya? Insya Allah ya. Dia senantiasa ta'mirul masajid, dia memakmurkan masjid. Di antara orang-orang yang kadang-kadang memang yang sadarkan, yang sudah mau meninggalkan dunia, kita pernah membahas juga itu kan. Betul. Orang-orang yang sudah tua, ketika mata sudah mulai lamur, kulit sudah kendur, uban sudah bertabur, usia sudah sudah dekat-dekat
kubur. Subhanallah ya. Nah Ustadz nih, berkaitan dengan tadi masjid kan mendekatkan dengan masjid begitu. Kalau sekarang di kota besar, sibuk bisnis, mengejar dunia dan segala macam. Tetapi kita juga secara berkala kita mungkin menyumbang dan mendukunglah secara finansial misalnya. Apakah itu bisa dikategorikan di kategori 4 juga? Karena secara ini kesannya memang hanya menyumbang uang saja, tapi tidak memberikan pikiran ataupun juga dedikasi gitu. Tentu kita bilang begini, bahwa jauh lebih baik kalau dia bisa memberikan sumbangan finansial, tetapi secara fisik dia juga hadir memakmurkan masjid. Allah ya. Gitu ya. Jadi orang yang membangun masjid dijanjikan surga di istana di surga. Oh subhanallah. Waduh. Lewatnya man bana masjid dan banallahu maq'adan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid maka diberikan dijanjikan dia istana di surga. Surga ya. Bahkan membangun masjid, selama masjid itu digunakan dia akan menjadi amal jariah, meskipun dia menyumbang dia sudah mati, tetapi nilai pahala terus gitu ya, mengalir gitu. Insya Allah nih Ustaz. Amin. Mudah-mudahan waktunya sudah habis, tapi ini insya Allah kita termasuk dalam yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah. Insya Allah ya baik. Allah. Ustaz terima kasih ini sudah diberikan banyak sekali kesempatan. Nanti kita sarapan bareng soto Makassar ya. Iya pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Tadi topiknya adalah yang dirindukan surga. Insya Allah apa yang sudah disampaikan Ustadz bisa menjadi patokan, panutan, pedoman kita untuk bisa meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.